datang di Ruang Cerita PAUD, ngobrol santai penuh makna tentang dunia anak. Bersama saya Nur Indah Hati Mukmin dan teman saya Nuril Datu Soifah. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan dunia anak, yaitu tentang parenting anak di usia dini di rumah maupun di sekolah. Nah, betul banget Mbak Nuril. Dan hari ini kita juga kedatangan seorang guru PAUD sekaligus ibu rumah tangga yang pastinya punya pengalaman banyak nih untuk tema kita hari ini, yaitu parenting. Nah, mungkin kita langsung sambut saja narasumber kita, Bu Luil. Halo semuanya, terima kasih sudah mengundang saya untuk berbincang-bincang di podcast hari ini. Nah, Bu Luil, sebelum kita ke topik utama, bisa nggak sih ceritakan pengalaman sebagai guru TK maupun sebagai ibu rumah tangga? Tentu saya di sini sebagai pengajar juga akan membagikan pengalaman saya di antara menjadi seorang guru di lembaga dan menjadi seorang tua di rumah. Saya juga sebagai seorang guru yang mempunyai 2 anak yang akan membagikan beberapa pengalaman saya atau perbandingan saya antara di sekolah dan di rumah, seperti itu. Kira-kira perilaku anak seperti apa yang paling sering ditemui? Biasanya ya yang sering saya temui di lembaga itu tentang anak-anak usia dini itu tentang kedisiplinan, sosial, terus saling tolong menolong. Itu yang sering saya temui di lembaga saya seperti itu. Baik di rumah maupun di sekolah itu sebenarnya sama. Wah, menarik nih. Kalau dari sudut pandang ibu dan seorang guru, apa sih yang menjadi tantangan terberat untuk saat ini, Bu? Tantangan yang terberat itu yaitu kedisiplin, kerjasama. Jadi kita sebagai seorang guru, saat kita mengajarkan anak-anak tentang kedisiplinan dan yang lain-lain, itu harus tetap konsisten antara kerjasama dengan orang tua yang ada di rumah, juga sebagai guru yang ada di lembaga. Jadi mereka itu harus ada kerjasama mereka berdua. Nah, oleh karena itu kenapa kita mengadakan parenting, supaya apa yang menjadikan peraturan yang ada di sekolah itu bisa terlaksana di rumah, seperti itu. Oh iya ya Bu, saya juga sering tahu ada orang tua yang mungkin udah capek bekerja, jadi aturan di rumah itu longgar karena mereka sudah merasa capek dan lelah ketika di rumah. Betul, padahal konsisten itu adalah suatu kunci ya untuk anak usia dini yang butuh pola asuh, baik antara kerjasama orang tua juga guru, supaya mereka itu benar-benar menghasilkan yang benar-benar kita harapkan gitu loh, antara apa yang diberikan dari sekolah dan ada yang ada di rumah, seperti itu. Jadi betul-betul konsisten antara 2 ini penting, seperti itu. Berarti kerjasama orang tua dan guru gitu. Iya, seperti itu. Nah, ini Bu topik yang paling sering ditanya orang tua, yaitu tentang gadget. Nah, bagaimana pendapat jenengan tentang anak-anak yang suka bermain gadget? Nah, secara umum gadget itu bisa dapat membantu, tapi juga anak-anak bisa ketergantungan, seperti itu. Kalau biasanya ya anak-anak itu kalau ketergantungan itu saat di sekolah itu bercerita gitu loh. Anak-anak itu kadang kalau tidak dikasih gadget, mereka akan marah. Nah, seperti itu. Nah, ini yang menjadi solusinya bagaimana kita menanggapi anak-anak tentang ketergantungan di gadget itu sendiri. Ini perlu kerjasama. Seperti tadi ya Bu, kerjasama orang tua dan juga guru. Penting banget itu. Iya. Nah, kalau begitu apa sih Bu yang bisa diterapkan orang tua di rumah untuk menangani itu semua? Ada beberapa. Yang pertama itu bisa buat aturan waktu. Nah, misalkan anak ini kita batasi mungkin dalam 30 menit anak-anak bermain gadget, supaya dia tuh tahu ada peraturan ataupun ada kesepakatan yang harus dijalankan antara orang tua dan juga seperti anak, seperti itu. Nah, yang kedua itu pemilihan konten kreatif. Nah, sekarang itu kan banyak toh, ada kayak di YouTube Kids itu kan ada beberapa konten memang ada
jalurnya untuk sambil belajar. Nah, seperti itu juga bisa gitu. Yang penting kita konsisten dan kita membatasi anak-anak tentang waktu. Seperti itu aja. Kita pelan-pelan. Oh, berarti tentang pemilihan gadgetnya saja ya Bu. Dan juga waktu. Dan juga waktunya. Oke. Oh, jadi intinya bukan melarang secara total tapi mengelolanya dengan bijak gitu. Tepat sekali. Gadget itu hanya alat, tapi tetap harus ada batasan dan pendampingan saat anak-anak itu bermain dengan gadget itu. Karena apa? Untuk meminimalisir apa yang mereka tonton dan apa yang mereka edukasikan. Nah, satu hal nih Bu yang paling dikeluhkan oleh orang tua, tantrum. Nah, itu apa sih yang paling umum yang menjadi penyebab tantrum anak itu apa? Biasanya anak-anak tantrum itu ada beberapa ya. Biasanya anak-anak tantrum itu ada beberapa, yaitu tidak bisa menyampaikan emosi. Contohnya saja mungkin mereka capek, lapar, ngantuk, atau ketika emosi mereka itu tidak bisa tersalurkan seperti itu. Nah, itu kita harus mengerti anak ini tantrum karena apa. Kita cari solusinya, kita tenangkan dianya, kita berikanlah tanya jawab antara anak dengan kita seperti itu. Oh, seperti itu Bu. Lalu bagaimana cara menangani anak yang tantrum itu, Bu? Seperti apa? Untuk menangani anak-anak yang tantrum itu ada beberapa ya. Yang pertama itu kita harus tenang dulu. Nah, kita jangan terpancing emosi. Ketika anak nangis, kita emosi. Nah, itu nanti anak-anak tambah nangis. Seperti itu. Nah, yang kedua, validasi perasaan. Misalkan, ada apa sih sayang? Dengan kalimat yang halus. Nah, itu juga bisa membuat anak lebih tenang. Oh, aku sayang berarti sama orang tua. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, kalau mereka sudah tenang, anak sudah tenang, kita kan pasti tenang toh. Kita berikan tanya jawab. Jadi kita tanya, kenapa sih tadi kok gini, maunya gimana? Nah, dan itu menggunakan nada yang halus. Karena apa? Kalau kita dengan nada yang tidak halus, otomatis anak-anak juga akan dengan nada tinggi. Nah, ini yang bisa tidak diselesaikan untuk anak yang sedang tantrum. Oh, jadi bukan langsung dimarahi gitu ya Bu? Karena sering itu terjadi, banyak ibu-ibu yang langsung marah ketika anaknya itu tantrum. Iya, karena anak yang tidak akan belajar kalau dalam keadaan takut. Mereka belajar lewat penjelasan yang konsisten dan suasana yang aman. Jadi kalau anak itu merasa takut, mereka tidak akan mengambil apa sih kalau saya tuh lagi tantrum, kenapa mama atau orang tua marah. Nah, itu mereka tidak akan bisa belajar. Oh, kalau aku tantrum, mereka tambah marah. Berarti aku ini harus lebih bisa mengendalikan saya, bisa mengendalikan diri anak itu. Seperti itu. Oh, biar lebih bersabar gitu ya Bu. Sebagai guru TK, bagaimana Ibu melihat pandangan pentingnya komunikasi antara guru dan juga orang tua? Sangat penting. Kami di sekolah bisa melihat perilaku anak itu hanya 3-4 jam. Nah, tapi orang tua itu perlu adanya kerjasama antara seperti itu. Karena apa? Selebih dari itu kan mereka dengan orang tua masing-masing. Jadinya kerjasama antara guru dan wali murid itu sangat penting untuk menghasilkan apa yang kita harapkan, menjadikan kedisiplinan anak-anak itu menjadi lebih mudah. Nah, setuju. Jadi intinya itu parenting itu kerjasama ya Bu, antara guru dan juga orang tua di rumah. Iya, betul sekali. Nah, Bu Luil, sebelum kita tutup nih, apa sih pesan yang ingin Bu Luil sampaikan kepada orang tua di luar sana? Sediakan waktu untuk mendengarkan apa yang mereka keluh kesahkan, bermain, dan berbicara dengan anak. Nah, ini sangat penting karena apa? Karena kalau ikatan batin antara orang tua dengan anak itu sebenarnya cukup simpel, cuma mereka tidak pernah menyadari apa yang harus mereka lakukan. Yaitu tadi kita bisa bermain bersama, ngobrol, ataupun melakukan aktivitas yang melibatkan antara orang tua juga anak seperti itu.
Berarti orang tua harus meluangkan waktu dan bisa membagi Betul. waktunya untuk anak ya Bu. Iya, sebenarnya nggak usah lama-lama sih. 5 menit, 10 menit anak-anak sudah merasa apa energinya ada. Yang penting waktunya berkualitas gitu. Iya, itu aja sih. Terima kasih kepada semua penonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan tetap semangat menjadi orang tua yang penuh cinta. Dadah. Dadah.